Kondisi pertempuran Perang Dunia Pertama di front barat membuat Angkatan Darat Inggris berpikir untuk mengembangkan kendaraan yang bisa menyeberangi parit, menghancurkan kawat berduri, dan tidak mempan ditembak senapan mesin. Prototipe tank pertama kali diuji militer Inggris pada tanggal 6 September 1915. Pada awalnya, kendaraan ini diberi nama kapal darat atau ground ship. Tetapi untuk menjaga rahasia, tank versi awal disebut sebagai pengangkut air, yang kemudian dipendekkan sebagai tank, yang dalam bahasa Inggris berarti tangki air. Istilah tank digunakan agar pekerja yang membuatnya mengira bahwa mereka sedang membuat kendaraan pengangkut air untuk tentara Inggris di Mesopotamia atau Irak sekarang. Istilah tank ini akhirnya diresmikan pada tanggal 24 Desember 1915. Tank pertama kali dipakai dalam perang ketika Kapten H.W. Mortimer membawa tank Mark I dalam pertempuran Somme pada tanggal 15 September 1916. Prancis mengembangkan tank Schneider CA1 yang dibuat dari traktor Holt Caterpillar dan pertama kali digunakan 16 April 1917. Penggunaan tank secara besar-besaran dalam pertempuran terjadi pada pertempuran Cambrai pada November 1917. Dan kemudian tank bisa sukses dipakai pada pertempuran Amiens, di mana sekutu berhasil mematahkan pertahanan parit Jerman dengan bantuan kendaraan lapis baja tersebut. Peran tank pada akhirnya akan membuat konsep peran parit usang, dengan dibuatnya ribuan tank oleh Prancis dan Inggris. Pada awalnya, pemakaian tank memiliki hasil yang bervariasi. Masalah-masalah seperti kinerja tank yang tidak dapat diandalkan, dan tank-tank pertama memiliki daya yang rendah, baik senjata maupun kualitas mesin serta lapisan baja yang lemah. Pemakaian tank dalam grup kecil mengurangi dampak yang dihasilkan tank. Pasukan Jerman sempat terkejut dan tidak memiliki senjata yang dapat menghentikan tank. Tetapi akhirnya mereka berhasil menemukan tembakan anti-tank, dan penggalian parit yang lebih panjang juga berhasil menghentikan laju tank-tank Inggris. Perubahan-perubahan pada medan perang dan buruknya kinerja tank memaksa sekutu untuk terus mengembangkan konsep tank ini. Tank terus berkembang pada Perang Dunia Pertama, misalnya tank Mark V yang dibuat sangat panjang sehingga bisa melewati parit-parit yang lebar sekalipun. Perubahan-perubahan pada medan perang dan buruknya kinerja tank memaksa sekutu untuk terus mengembangkan konsep tank ini. Tank terus berkembang pada Perang Dunia Pertama, misalnya tank Mark V yang dibuat sangat panjang sehingga bisa melewati parit-parit yang lebar sekalipun. Setelah Perang Dunia Pertama berakhir, perkembangan tank memasuki masa antara dua perang. Pada masa ini, negara mulai mengembangkan dan memproduksi tank masing-masing. Tank buatan Inggris adalah tank yang paling canggih dikarenakan keinginan Inggris membuat pasukan lapisan baja sejak tahun 1920-an. Prancis dan Jerman tidak begitu mengejar pengembangan tank pada masa ini, mengingat kondisi yang buruk dan perjanjian Versailles yang membatasi Jerman. Amerika Serikat juga tidak banyak mengembangkan kendaraan lapis baja mereka karena dana yang tersedia lebih banyak dipakai untuk pengembangan kavaleri. Pada masa ini, dikembangkan berbagai macam kelas tank, khususnya di Inggris. Tank ringan yang beratnya kurang dari 10 ton digunakan untuk pemantauan dan hanya dipersenjatai senapan mesin ringan yang hanya ampuh digunakan melawan tank ringan lainnya.
Tank sedang atau tank cruiser lebih berat dan bertujuan untuk perjalanan cepat jarak jauh. Dan yang terakhir, tank berat atau tank infanteri adalah tank dengan lapisan pelindung yang berat yang berjalan lambat. Tank ini dibuat untuk digunakan menembus pertahanan bersama-sama dengan infanteri. Pelindungnya yang berat membuatnya bisa tahan ditembak senjata anti-tank. Setelah tank berat dan infanteri berhasil melubangi garis pertahanan lawan, tank sedang akan dikirim melalui lubang tersebut dan menyerang jalur logistik dan satuan komandan. Taktik seperti ini akhirnya dikembangkan oleh Jerman dalam konsep Blitzkrieg. Perkembangan pesat pada tank dimulai pada Perang Dunia Kedua. Jerman misalnya menggunakan tank-tank ringan seperti Panzer I yang sebelumnya digunakan hanya untuk latihan. Tank-tank ringan dan kendaraan lapis baja lainnya menjadi unsur paling penting dalam Blitzkrieg. Namun, tank ringan ini kalah menghadapi tank Inggris dan lebih lagi melawan tank 34 Soviet. Dan pada akhir perang, semua pihak telah secara drastis menambah ukuran meriam dan perlindungan tank. Misalnya, Panzer I hanya memakai 2 senapan mesin, dan Panzer IV, tank paling berat Jerman pada awal Perang Dunia Kedua, menggunakan meriam 75 mm, kecepatan rendah, dan berat di bawah 20 ton. Pada akhir perang, tank sedang standar Jerman, Panther, menggunakan meriam 75 mm, kecepatan tinggi, dan beratnya 45 ton. Perkembangan semasa perang lainnya adalah diperkenalkannya sistem suspensi yang jauh lebih baik. Mungkin hal ini terdengar tidak penting, tetapi kualitas suspensi adalah penentu kinerja cross country tank. Tank dengan suspensi yang buruk akan mengakibatkan getaran yang sangat besar dan dirasakan pengendara. Ini akan mengakibatkan sulitnya pengoperasian, mengurangi kecepatan, dan membuat penembakan sambil berjalan tidak dimungkinkan. Sistem suspensi baru seperti sistem suspensi Christie atau suspensi torsi bar meningkatkan kinerja dan kecepatan secara drastis. Pada masa ini, hampir semua tank sudah dilengkapi radio untuk mempermudah pengarahan dan komunikasi. Badan tank juga sudah dimodifikasi untuk dipakai peran-peran lainnya, seperti penghancur ranjau dan peran insinyur tempur. Semua negara utama peserta perang telah mengembangkan meriam swagerak seperti artileri, tank penghancur, dan meriam serbu. Meriam serbu Jerman dan Soviet lebih murah dan ringan dari tank, menggunakan meriam-meriam yang paling berat. Sementara penghancur tank milik Amerika Serikat dan Inggris sulit dibedakan dari tank biasa. Meriam berputar yang sebelumnya tidak tersedia pada semua tank dianggap sebagai hal yang sangat penting. Meriam ini harus bisa digunakan untuk melawan tank lain. Jadi diusahakan sebesar mungkin dan sekuat mungkin. Berarti tank cukup memiliki satu meriam yang harus dan sangat kuat. Akibatnya, desain tank dengan banyak meriam seperti T-35 Soviet ditinggalkan. Setelah Perang Dunia Kedua berakhir dan memasuki Perang Dingin, negara-negara maju dan adikuasa mengambil pelajaran dari Jerman dalam penggunaan kekuatan tank, ditambah dengan ancaman perang nuklir dan kimia yang membuat tank dilengkapi perlengkapan perang nuklir dan kimia. Kemajuan dalam teknologi meriam dan amunisi membuat tank semakin ditakuti dan masing-masing negara berlomba-lomba untuk menyempurnakan teknologinya. Justru ancaman terbesar tank saat ini adalah pasukan infanteri
yang dilengkapi dengan persenjataan ringan yang memiliki daya hancur yang dahsyat. Dengan mengembangkan bazooka anti-tank yang juga hasil pengembangan dari bazooka Jerman pada Perang Dunia Kedua, ditambah dengan berkembangnya kemampuan angkatan udara dan helikopter tempur yang memiliki kemampuan anti-tank. Demikianlah pembahasan kita kali ini. Untuk teman-teman, jangan lupa like, comment, and subscribe untuk pengembangan channel ini.